Salve saudara-saudari, hari ini hari Minggu Prapaskah kelima ya. Dan kalau kamu tadi mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kamu akan melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Gambar-gambar suci dan patung-patung suci, bahkan salib pun diselubungi dengan kain, dan kain yang berwarna ungu sesuai dengan warna liturgi. Jadi selubung yang menutupi gambar-gambar suci menjaga pikiran kita tetap pada janji Paskah. Mari kita bahas ya. Memang tampak aneh bahwa pada waktu yang paling sakral dalam setahun, kita menutup segala sesuatu yang indah di dalam gereja kita. Bahkan salib krusifiks itu sendiri. Bukankah kita seharusnya melihat pemandangan yang menyedihkan di Golgota ketika kita mendengarkan narasi kisah sengsara pada hari Minggu Palma, tapi justru ditutup ya salibnya. Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk menutup patung dan gambar selama minggu-minggu terakhir masa Prapaskah, gereja merekomendasikan praktik ini untuk meningkatkan kesadaran kita dan membangun dalam diri kita kerinduan akan Minggu Paskah. Ini adalah tradisi yang tidak hanya harus dilakukan di paroki setempat, tetapi juga bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah-rumah tangga, gereja domestik, di keluarga-keluarga ya maksudnya. Ada rubrik yang bisa menjadi pedoman untuk kita. Dalam PUMR, pedoman umum Missale Romawi, praktek menutup salib dan gambar di seluruh gereja mulai pada hari Minggu masa Prapaskah yang kelima, saat itu mulai dilakukan. Salib tetap ditutup sampai akhir masa Prapaskah, sampai akhir perayaan sengsara Tuhan pada hari Jumat Agung. Namun gambarnya tetap ditutup sampai awal malam Paskah. Ini adalah praktik gereja saat ini. Namun memberikan selubung sejak Minggu Prapaskah kelima dan seterusnya sangat kecil ya, sedikit saja dibandingkan dengan praktik yang pernah dilakukan. Misalnya di Jerman itu ada tradisi menutup altar dari pandangan selama masa Prapaskah. Keluarga-keluarga juga didorong untuk meniru praktik ini, mempraktekkan hal ini, menutupi gambar-gambar religius yang menonjol di rumah-rumah, dan ini membantu kita untuk berpartisipasi dalam masa liturgi, terutama jika kita terhalang untuk menghadiri misa selama seminggu ini, misa harian kan ya. Kalau tidak, kita hanya melihat gambar-gambar atau salib yang terselubung di gereja 1 atau 2 kali sebelum Paskah, dan itu hanya berdampak kecil saja bagi kita ya. Makanya kalau di rumah kalau ada patung atau salib, silakan ditutup dengan kain warna apa saja boleh. Ini juga merupakan tradisi yang indah untuk diwariskan kepada anak-anak kita ya, yang akan tertarik dengannya dan akan menjadikan waktu ini benar-benar istimewa bagi mereka ya. Kita berusaha keras untuk mendekorasi rumah kita untuk Paskah. Jadi mengapa kita juga tidak mempersiapkan pesta besar ini dengan menggunakan selubung sebelum Paskah ya. Pembukaan selubung ini sebelum malam Paskah merupakan pengingat besar akan kehidupan kita sendiri di bumi ya. Kita hidup di dunia yang terselubung dalam pengasingan dari rumah kita yang sebenarnya. Tapi ya mengapa ya harus bersusah payah ya, bersusah payah menutupi gambar-gambar yang sebenarnya dirancang untuk justru mengangkat hati dan pikiran kita menuju surga, bukan? Pertama-tama kita menggunakan selubung ini untuk mengingatkan kita akan waktu khusus yang kita jalani. Ketika kita masuk ke gereja dan melihat segala sesuatunya tertutup, kita segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang berbeda. Wow. 2 minggu terakhir masa Prapaskah ini dimaksudkan sebagai waktu persiapan segera untuk Trihari Suci Paskah, Triduum Paskah. Dan tabir ini merupakan tabir atau selubung ini merupakan pengingat yang kuat untuk bersiap-siap ya. Yang kedua, tabir atau selubung ini memusatkan perhatian kita pada kata-kata yang diucapkan dalam misa. Ketika kita mendengarkan narasi kisah sengsara, indera kita
diizinkan untuk fokus pada kata-kata yang mencolok dari Injil, ya, dan benar-benar masuk ke dalam adegan tersebut tanpa terganggu oleh patung, gambar, krusifiks dan lain-lain. Dan yang ketiga, gereja menggunakan selubung untuk meningkatkan rasa antisipasi terhadap Minggu Paskah. Hal ini semakin terwujud ketika kita menghadiri misa harian dan melihat selubung setiap hari. Dengan sendirinya kita merasa kita tidak mau ada di situ karena selubung itu menyembunyikan gambar-gambar yang bagus, yang indah. Jadi sepertinya ada, buka saja itu selubung begitu, karena ada sesuatu yang indah yang disembunyikan di situ. Dan disitulah sebenarnya poinnya. Selubung tidak dimaksudkan untuk berada di situ selamanya. Gambar-gambar, patung-patung itu perlu diungkap, ya, perlu dibuka selubungnya. Tidak wajar jika mereka terus diselubungi, ya. Dan pembukaan selubung sebelum masa Paskah, sebelum malam Paskah, merupakan pengingat besar akan kehidupan kita sendiri di muka bumi ini. Kita hidup di dunia yang terselubung dalam pengasingan dari rumah kita yang sebenarnya. Hanya melalui kematian kita sendiri, selubungnya akan terangkat dan kita akhirnya bisa melihat keindahan segala sesuatu dalam hidup kita. Ayo, besok ikut misa harian supaya menghayati makna selubung di dalam gereja, atau selubungi patung, salib, dan gambar suci di rumah Anda. Sampai.